Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Berhubung spoiler detail udah rilis, langsung aja dah menuju ke spoiler time-nya. Tapi jangan lupa like-nya, Rek, yang di belakang, like, oke? Chapter 1102 nantinya akan berjudul The Life of Kuma, atau yang berarti ya kehidupan Kuma. Diyakini ya bahwa chapter ini bakal menjadi chapter terakhir yang membahas masa lalu Kuma. Dan sebagai cover judul ya, kita disuguhkan Bonnie tengah memakan sandwich dengan nikmat buatan segerombolan dari serigala. Oke, kita mulai masuk ke cerita ya. Chapter dibuka dengan Bonnie yang melakukan perjalanan bajak laut sesuai tujuan awal, yakni mencari ayahnya. Bahkan dalam suatu kesempatan mereka hampir menemui Kuma di suatu pulau, mengingat Kuma sebelumnya memang ada di sono. Namun Bonnie kurang cepat sehingga ketika sampai ya, Kuma sudah lebih dulu pergi jauh meninggalkan pulau itu. Nah, ada rumor unik yang mengitari bajak laut Bonnie. Katanya setelah serangan yang dilakukan Bonnie Pirates selalu meninggalkan anak-anak dan orang tua yang terluka, sehingga membuat banyak orang ataupun marinir meyakini bahwa Bonnie dan bajak lautnya adalah sekelompok orang jahat yang tak kenal ampun. Padahal yang sebenarnya terjadi ya, anak-anak dan orang tua ini para marin yang diubah oleh kekuatan Bonnie. Ternyata warga dunia One Piece dan warga sosial media sama aja ya, sama-sama malas cross-check dan gampang kehasut tanpa tahu kebenarannya. Oke, back to topic. Di sisi Kuma sendiri ya, ia sebenarnya tahu bahwa Bonnie mencarinya. Namun karena situasi ya, Kuma memilih untuk tak bertemu sang buah hati. Lalu beralih sebentar ke momen saat Luffy mendapatkan bounty pertamanya. Dan kita disuguhkan gambaran seperti halaman reaksi yang ditampilin di Jam Festa 2024. Baik itu reaksi Luffy dan beberapa karakter lain seperti Ace, Jinbe, Sabo, dan semacamnya. Next, loncat lagi ke momen tak lama setelah insiden Enies Lobby. Kuma pergi mengunjungi laboratorium Vegapunk di Pulau Egghead. Di sono ya, Vegapunk tengah semangat menunjukkan Pacifista yang sedang dalam tahap produksi. Kemudian keduanya membicarakan perihal insiden Enies Lobby. Di momen inilah ya, Kuma mengatakan hal sebenarnya ke Vegapunk, bahwa Kuma mengetahui Luffy adalah anak dari Dragon. Kuma merasa akan percuma menyembunyikan rahasia ini, mengingat nanti toh ujung-ujungnya Kuma bakal memberikan seluruh ingatannya ke Dr. Vegapunk. Mendengar informasi ini, Dr. Vegapunk sempat tak percaya, Rek. Bagi Kuma ya, memang sangat mengherankan pria dengan kekuatan karet mampu melawan pemerintahan dunia. Tetapi hal ini mengingatkannya pada Nika yang legendaris. Dan Dr. Vegapunk menanggapi dengan berkata, itu benar, PPP. Setelah dari Enies Lobby, lanjut lagi ke Thriller Bark ketika Luffy bertarung melawan Gecko Moria. Kali ini kita dilihatin dari sudut pandang Kuma. Setelah semuanya selesai, ia menerima panggilan Denden Mushi dari pemerintahan dunia, yaitu terkait persiapan perang Marineford melawan Shirohige Pirates. Lanjut ke Sabaudi. Masih ingat kan dengan adegan perkenalan Bonnie di sono? Rupanya Kuma udah ada di Sabaudi kala itu. Tetapi ia bersembunyi di luar restoran. Kuma memandangi Bonnie dari jendela sambil tersenyum bangga. Ia telah tumbuh menjadi bajak laut yang kuat. Itulah kesan Kuma terhadap Bonnie. Next, Kuma mendengar perihal insiden Tenryubito. Bergegaslah dia menuju rumah lelang dan mengawasi dari atas atap. Betapa terkejutnya ia melihat Luffy meninju seorang Tenryubito demi melindungi manusia ikan. Memang membanggakan Orobaka Sencho kalau soal ini, Rek. Sebab Kuma memberitahu kita bahwa tidak ada yang berani melakukan pemberontakan seperti ini bahkan setelah berabad-abad lamanya. Bahkan kita di sini ya, kayaknya penasaran soal sudut pandang Kuma ketika menerbangkan para kru topi jerami. Nah, di sini ya kita diperlihatin kok, termasuk soal momen emosional Luffy yang terus menyalahkan dirinya sendiri lantaran gak sanggup untuk melindungi nakamanya. Masih ingat kan perkataan Luffy yang sangat menyakitkan saat itu? Aku tidak bisa menyelamatkan mereka, tidak satu pun dari teman-temanku. Dari sudut pandang Kuma ya, sebenarnya ia menaruh harapan dan keyakinan kepada Luffy. Bagi Kuma tidak benar bahwa Luffy gagal, melainkan hanya perkara waktu. Kuma beranggapan Luffy dan nakamanya ya belum siap menghadapi New World. Kuma ingin Luffy tidak pergi kecuali sudah siap, karena Luffy adalah pria yang suatu hari nanti bisa menyelamatkan dunia. Yaps, udah terkonfirmasi kan? Tindakan Kuma memisahkan SHP Crew murni demi kebaikan mereka. Real hero sih. Ia membuat SHP Crew menyadari mereka masih sangat kurang untuk menghadapi gilanya New World. Kemudian diberi lokasi yang sangat cocok dengan latar belakang kemampuan mereka masing-masing. Gokil sih, Kuma bisa berpikir secepat itu.
Next, pindah ke Egghead Island. Saturn memaksa Vegapunk memasang sistem tambahan penghancuran diri sendiri kepada Kuma sebagai bentuk jaga-jaga. Dr. Vegapunk masih bersikeras menegosiasikan cara atau kesepakatan lain. Yang penting ingatan Kuma tidak dihapus seluruhnya. Namun Saturn sama kerasnya, ia bersikukuh mau bagaimanapun ingatan Kuma harus dihapuskan apapun yang terjadi. Bahkan Saturn malah menegaskan ia juga seorang ilmuwan, sehingga tak mungkin Vegapunk bisa membohonginya. Wow, fakta baru nih, si paling ilmuwan. Kalau dia emang segege itu, kenapa semuanya ya harus minta tolong Dr. Vegapunk? Atau dia cuma ngaku-ngaku doang, And last, hari terakhir Kuma menjadi manusia normal adalah sebelum puncak perang Marineford. Perpisahan mulai ditunjukkan Kuma maupun Dr. Vegapunk. Kuma diprogram agar membantu perang melawan Shirohige. Namun ada program tambahan yakni untuk melindungi Thousand Sunny. Pengorbanannya ini emang gak ada duanya dah Kuma, Karena sebenarnya Kuma sangat ingin melihat perkembangan SAP Crew, tapi ia udah gak punya waktu. Sehingga langkah terakhir yang dapat ia lakuin hanyalah melindungi rumah alias kapal Thousand Sunny. Jadi ya, perasaan sebagai manusia ketika Kuma melindungi Thousand Sunny itu sebenarnya udah gak ada. Lalu Dr. Vegapunk menanyakan ke Kuma, kenapa ia sangat percaya pada Luffy. Kuma menjawab, memang benar nikah terkesan hanya sebuah legenda. Tetapi Kuma ingat janjinya ke Bonnie bahwa suatu hari nanti akan ada pejuang kebebasan akan datang untuk membebaskannya. Kuma meyakini ya, Luffy lah orang tersebut, apalagi seluruh tindakan Luffy membuatnya tersentuh. Luffy adalah sosok yang akan mengubah lautan di masa depan nanti. Dan sesuai janji ya, Kuma menyerahkan seluruh ingatannya ke Dr. Vegapunk. Ingatan Kuma ini persis seperti yang kita ketahui saat ini ya, berbentuk bola. Gak lebih gak kurang. Itu jadi salinan ingatan Kuma yang sungguh apa adanya. Bola ingatan Kuma ini akan hilang seketika begitu disentuh, sehingga Dr. Vegapunk mengembangkan berbagai fasilitas agar dapat meneliti tanpa menyentuhnya. Saat Kuma mengeluarkan ingatannya ya, terlintas semua berbagai kenangan hidup yang telah dilalui Kuma selama ini, termasuk semua orang yang sangat-sangat ia cintai. Mulai dari ayahnya, ibunya, Ivankov, Ginny, Bonnie. Wow, bayangin spoilernya aja udah nyesek loh. Klimaks dari momen emosional ini terjadi ketika Dr. Vegapunk menarik tuas yang menandakan dimulainya operasi penghilangan rasa manusiawi Kuma. Vegapunk melakukan ini sambil menangis, Mesin menyala untuk menghapus kesadaran Kuma. Bersamaan dengan secercah cahaya yang menyinari pulau Egghead, persis seperti cahaya ketika Kuma menerima rasa sakit dari orang-orang di gereja. Semua pihak yang ada di sono, mulai dari ilmuwan, asisten Vegapunk, hingga Sentomaru, mereka bersama-sama mengirim doa dan rasa hormat mereka yang mendalam kepada Kuma. Berakhir sudah kehidupan Kuma yang luar biasa. And last, di halaman akhir ya, cerita berpusat ke ruang Nikkyo, ruang yang menyimpan ingatan Kuma yang sudah didatangi oleh Bonnie. Ditunjukkannya bahwa bola ingatan ini sudah menghilang dan kita bisa melihat bagaimana Bonnie menangis setelahnya. Bonnie telah mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada ayahnya. Chapter berakhir dengan permintaan Kuma kepada Dr. Vegapunk, sebuah pesan kepada Bonnie. Pesan Kuma tersebut adalah, selamat ulang tahun yang ke-10 tahun Bonnie. Chapter yang benar-benar penuh akan bawang, Kuma is the real MVP. Kesedihan juga bertambah karena minggu depan bakalan break karena majalah Shonen Jump libur akhir tahun. Tapi katanya ya, spoiler dan versi scan bisa rilis lebih cepat. Itu dia terkait spoiler full chapter 1102. Silahkan cici cuit aja di kolom komentar dan nantikan reviewnya, oke? Thank you.